Selamat sore Dedek. Sore. Gimana kabarnya? Sehat. Wonderful. Yes. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Bapak absen ya? Ya, Pak. Pak Rabas, Mesri, Ada, Pak. Jerry, Ada, Pak. Bibina, Ada, Pak. tidak ada yang sakit ya? Tidak ada, Pak. Ada semua, Pak. Sebelum kita belajar, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Awesti. Silakan. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau belajar dan mempersiapkan untuk belajar materi. Memberkati guru kami yang akan memberikan materi bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Baik. Sama. Sekarang kita akan belajar tentang pengampunan, yaitu tentang indahnya mengampuni. Siapa di sini yang pernah mengampuni seseorang? Ada? Pernah? Atau siapa di sini yang pernah tersakiti? Hatinya sudah terluka. Saya Pernah? Semua. Pernah terluka? Siapa yang melukai? Terus sudah diampuni belum? Belum. Jadi adik-adik, mengampuni masih ada yang masih belum paham apa arti dari mengampuni. Masih ada? Masih. Pertama, kita harus memahami apa maksud dari mengampuni. Mengampuni berasal dari kata ampun. Mengampuni berasal dari kata dasar ampun. Jadi, kata dasar ampun artinya adalah pembebasan dari kebencian dan memprioritaskan hati yang damai. Jadi ampun ini, adik-adik, artinya adalah pembebasan atau membebaskan diri dari kebencian. Istilahnya di sini memaafkan, ya, pembebasan dari kebencian, adanya kedamaian dan memaafkan. Jadi itu adalah arti dari ampun. Sehingga mengampuni bisa kita simpulkan, mengampuni adalah membebaskan diri dari kebencian, memprioritaskan hati yang penuh dengan kedamaian, dan dijauhkan dari kejahatan. Nah, di sini Bapak mau memberikan satu contoh mengampuni. Ada pernah mendengarkan satu tokoh yang bernama Nelson Mandela? Pernah? Pernah? Siapakah beliau? Namanya Nelson Mandela. Pernah mendengar? Nah, beliau adalah tokoh negara Afrika. Karena pada saat itu, di zamannya Nelson Mandela ini, orang-orang yang kaum berkulit hitam, mereka ditindas, mereka dihina, sehingga di negaranya mereka tidak dianggap. Sehingga Nelson Mandela pada saat itu berjuang untuk membela kaumnya. Namun karena pimpinan di negaranya lebih mempunyai otoritas tertinggi, jadi Nelson Mandela terpaksa dipenjarakan.
hanya untuk memperjuangkan kaumnya. Ketika Nelson Mandela keluar dari penjara dan satu waktu dia dipilih menjadi presiden. Jadi Nelson Mandela ini ketika sudah keluar dari penjara dan dia mendaftarkan dirinya sebagai presiden dan dia akhirnya dia menang. Dan tahu teman-teman, ketika hari pertama perayaan kemenangannya, yang pertama dia undang adalah orang yang memberikan dirinya di penjara pada saat itu. Ketika diwawancarai Nelson Mandela ini, apa alasan Nelson Mandela mengapa orang yang pertama yang undang itu atau yang dia prioritaskan itu adalah orang yang membuat dia tersakiti? Jawabannya adalah karena dia tidak mau ada kebencian dalam diri. Yang dia prioritaskan adalah adanya kedamaian. Jadi teman-teman, arti dari mengampuni ini adalah membebaskan diri kita dari kebencian, sehingga kebencian jauh dari kehidupan kita. Jadi sampai saat ini masih mau hidup dalam kebencian nggak? Tidak. Masih mau menaruh dendam nggak? Tidak. Jadi adik-adik, ketika misalnya Barnabas ada seseorang yang melukai hatinya, masih mau nggak dimaafkan? Masih mau. Apa dampak dari orang-orang yang mau mengampuni teman-teman? Yang pertama adalah dampak dari orang yang mau mengampuni, yang pertama hidupnya penuh dengan damai. Damai. Yang kedua, berkat Tuhan terus mengalir. Amin. Jadi adik-adik, ketika kita memberi hidup kita untuk mau mengampuni dan memaafkan sesama kita, itu artinya kita membuka jalan atau membuka tingkap-tingkap langit berkat Tuhan itu akan terus mengalir. Kenapa? Berkat Tuhan hanya hadir bagi orang yang hidupnya penuh dengan kedamaian. Tetapi bagi orang yang penuh dengan kebencian, penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, berkat Tuhan tidak akan ada di sana. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita belajar bersama-sama untuk saling mengampuni. Jadi itu saja materi hari ini. Jika masih ada yang belum dimengerti, boleh dipertanyakan. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan bertanya. Ada pertanyaan? Tidak. Baik. Ada satu pertanyaan dari Bapak. Misalnya, ketika adik-adik dirugikan di suatu kondisi tertentu, misalnya diberlakukan tidak adil, bagaimana respon saudara-saudari? Apakah membalas atau tidak? Siapa yang menjawab? Ada? Bagaimana responnya? Secara manusia dulu tentunya kita memiliki rasa benci. Tentunya kita memiliki rasa untuk membalaskan. Tetapi setelah kita mempelajari materi pada pagi hari ini, saya secara pribadi saya merasakan bahwa itu tidak baik, bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Bahwa kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Baik, jawaban yang sangat luar biasa teman-teman. Dan demikianlah materi kita hari ini, dan Bapak mau memberikan tugas minggu depan. Silakan cari 5 tokoh Alkitab yang sudah melakukan tindakan pengampunan. 5 saja tokoh Alkitab. Jadi minggu depan Bapak akan periksa, dan siapa yang jawabannya benar semua, Bapak akan kasih hadiah. Jadi itu saja materi kita hari ini, dan kita tutup dalam doa. Bapak akan berdoa. Kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk materi hari ini, dan Tuhan terus ajarkan setiap hidup kami Tuhan.
Kiranya kami, anak-anak Tuhan, pada hari ini kami mau mengampuni dan kami terus diajarkan oleh firman. Terima kasih Bapak, inilah kami akan berpisah-pisah. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.